Tanpa kita lebih lama lagi, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami berterima kasih untuk selama seminggu ini Tuhan ada untuk menyertai dan memelihara hidup kami. Ada banyak banget berkat yang kami udah terima, kami nikmati, tapi kadang kami lupa karena kami kira ya itu adalah sebuah hal yang normal. Tapi Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat, pemeliharaan, penyertaan, setiap kasih sukacitanya Tuhan yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Dan biarlah Engkau ada untuk berbicara, menuntun, menguatkan setiap kami yang baca firman Tuhan hari ini, yang dengerin firman Tuhan hari ini. Supaya kami sadar bahwa ternyata firman-Mu itu adalah terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu adalah penuntun bagi hidup kami, karena kami gak tahu bagaimana kami harus hidup kalau bukan dari kebenaran firman-Mu. Sebabnya kami membuka hati kami membuka pikiran kami percaya ada Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan, setiap orang-orang yang Tuhan boleh bawa ke live talk ini, biar mereka juga bisa dengerin kebenaran ini dan hidup mereka diubahkan, hidup mereka dibebaskan dari setiap hal-hal yang membelenggu. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Selamat sore. Hari ini tuh cuacanya masih tidak berubah ya. Di bulan Berber ini semuanya udah serba hujan kayaknya ya. Kayaknya sih, semoga ya rata gitu. Tapi ya di musim pancaroba, dari yang tadi panas banget ke dingin banget, ke hujan banget, bukan dingin, ke hujan, karena hujan belum tentu dingin. Itu kita perlu lebih berhati-hati untuk bisa beradaptasi ya, karena mungkin badan kita bisa kaget. Nah, kita mulai aja dari Yohanes 4 ayat 46. Ini perikop yang berbeda dari yang kemarin, peristiwa perempuan Samaria bersama dengan Yesus. Jadi setelah Yesus berada di daerah Samaria itu, selanjutnya itu cerita ini. Dikatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Oh, jadi setelah akhirnya Yesus melayani orang-orang di Samaria, Yesus balik lagi ke daerah Galilea, dengan spesifik tempatnya namanya Kana. Ya, peristiwa pertama kali Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur. Dan ternyata di daerah itu, di Kapernaum itu, ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Ketika pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kalau kita baca dari Yohanes pasal 4 ini, kayaknya belum ada suatu peristiwa yang secara detail dituliskan Yesus menyembuhkan gitu ya. Adanya Yesus mengajar, melakukan mujizat air menjadi anggur, terus apalagi Yesus bertemu dengan para murid kan gitu ya. Terus Yesus bertemu dengan Nikodemus, baru gitu doang. Nah, ini suatu kisah yang unik karena si pegawai istana ini ketika tahu bahwa Yesus sedang berjalan dekat di daerah tempat dia berada, pegawai istana ini datang ke Yesus untuk meminta Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Dengan detail, anaknya itu sakit sampai keadaannya hampir mati. Memang gak dikasih tahu sih penyakit apa sih dari anak ini gitu ya. Tapi kalau kita baca sebenarnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada versi lain gitu ya, versi lengkap ya, tergantung dari masing-masing penulis. Tapi dari Yohanes, kita fokus ke Yohanes yang pasal 4 dulu. Maka kata Yesus kepada pegawai istana ini yang punya anak sakit,
Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi menurut teman-teman semuanya yang dengerin renungan sore hari gimana? Ada seorang yang perlu banget anaknya disembuhin, minta Yesus untuk datang dan menyembuhkan anak itu. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu gak percaya. Gimana? Kita perasaannya sedih gak? Marah gak? Orang kita tuh lagi minta anak kita disembuhin. Kok bisa-bisanya Yesus mengatakan, ya kamu tuh gak bakal percaya kalau kamu tuh tidak melihat tanda dan mujizat. Yang artinya berarti kita hanya percaya ketika kita melihat bukti. Pertanyaannya adalah, gimana kalau sama sekali tidak ada bukti? Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Kalau hari ini kita yang lagi sakit, kita gak beroleh kesembuhan, apakah kita menilai ya Tuhan itu gak ada? Kalau hari ini kita melihat keluarga kita kelihatannya kayak berantakan, berantem mulu, pisah, gak jelas, ini keadaan keluarga gak jelas gimana, dan kita masih menganggap bahwa gak ada lah, Tuhan itu gak eksis, gak ada di keluarga gue, Tuhan tuh lupa, Tuhan itu tidur, dia care sama orang lain tapi ini gak care sama keluarga gue. Kita manusia suka untuk menilai Tuhan dari apa yang kita alami, dan semua manusia rata-rata seperti itu. Makanya aku sendiri kagum kalau melihat ada seseorang yang tekun untuk tetap percaya sama Tuhan, walaupun dia gak melihat bukti, walaupun dia tidak melihat suatu mujizat, tapi dia tetap mau untuk percaya sama Tuhan. Itu yang luar biasanya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita belajar bahwa Allah tuh gak terbatas. Hari ini kita gak ada uang, kita udah minta untuk Tuhan berkatin kita, dan kita gak terima berkat apapun, dan kita masih percaya sama Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Hari ini kita melihat bahwa kita udah menantikan untuk beroleh keturunan, udah 5 tahun nih nungguin, udah doa sama Tuhan, udah minta ampun, udah gak pernah lupain tiap minggu ke gereja untuk kasih sumbangan, inilah apa segala macam, dan Tuhan masih belum kasih anak, tapi kita masih mau tetap percaya sama Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Karena sekali lagi, Tuhan itu tidak terbatas, ya. Terserah Tuhan mau sembuhin kita atau enggak. Kebanyakan orang sekarang yang lebih apa? Nyetir Tuhan. Tuhan, ini sembuhin Tuhan, kalau nggak sembuhin aku nggak percaya sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kasih aku duit segini karena duit sekolah aku belum bayar. Nah, kalau misalnya emang Tuhan kasih duitnya, berarti aku percaya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Sedangkan Tuhan itu Allah yang menurut aku sangat besar, dia tidak terbatas. Duit dia tuh nggak ada kurangnya, nggak ada limitnya. Dia bisa ngelakuin apapun, dia bisa mengubahkan keadaan seperti membalikan tangan yang sangat mudah. Dia bisa lakukan apapun di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Tapi kalau misalnya permintaan kita pun tidak dilakukan oleh Tuhan, tidak disetujui oleh Tuhan, gak apa-apa. Itulah bedanya kita dengan Tuhan. Kalau kita cuma melihat Tuhan tuh, kita cuma butuh sekarang, kita perlu ini, tapi kita manusia, kita gak tahu apakah itu baik buat kita, apakah itu akan menyelamatkan kita, apakah itu akan menolong kita, apakah itu akan membantu kita, apakah itu akan membuat diri kita lebih baik. Kita kan berpikirnya kayak, aku perlu ini Tuhan, pokoknya Tuhan harus kasih. Sedangkan kita gak pernah tahu apa yang kita minta, apakah itu akan memberikan kebaikan bagi kita, atau justru itu akan merusak hidup kita. Makanya balik lagi, setiap kali aku melihat dalam hidupku bahwa keinginan aku tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau harapan aku belum kesampaian gitu ya pasti aku adalah sebagai hamba Tuhan, aku juga ada pergumulan gitu ya teman-teman. Aku masih ada hal-hal yang aku inginkan tapi belum kejadian, tanda kutip maksudnya jawaban doa belum terjawab. Tapi gak apa-apa, karena aku percaya bahwa di atas jalan aku tuh masih ada jalan Tuhan. Di atas dari pemikiran aku tuh masih ada pemikiran Tuhan yang lebih
luar biasa, yang lebih berhikmat, yang lebih bijaksana. Mungkin aku kan cuma bisa melihat hari ini sama masa lalu aku ya. Tapi kalau Tuhan kita kan Tuhan yang bisa melihat jauh ke masa depan kita. Dan kalau emang hari ini dia belum izinin, nggak apa-apa. Jadi aku kemarin juga sempat diskusi sama salah satu mentor aku. Dia mengatakan kita jadi manusia tuh nggak usah jadi orang yang maksa di hadapan Tuhan. Kalau kita memang percaya dia Tuhan dan kita udah bawa keinginan kita ke hadapan Tuhan dalam doa kita, udah nggak usah diingat-ingat lagi, nggak usah ditagi-tagi lagi karena Tuhan tuh denger, ya. Dan kalau emang kita percaya dia adalah Tuhan, dia pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Ini klise ya. Tapi untuk orang-orang yang lagi menantikan jawaban hari ini, orang-orang yang lagi menantikan harapan hari ini, jangan lupakan kedaulatannya Tuhan. Kalau kita mau lihat pakai pola pikir kita, kalau kita mau lihat pakai sudut pandang kita, untuk kita menjadi orang percaya, tapi kita masih pakai sudut pandang kita, habis kita, hancur kita. Karena untuk berjalan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, itu harus pakai sudut pandangnya Allah. Makanya kalau misalnya kita merasa, kenapa ya, kok aku kayak menuntut harus cepet-cepet, kenapa ya aku harus ini, aku pengennya ini, dan kenapa kalau misalnya Tuhan tuh gak jawab, aku tuh kecewa, aku marah. Itu karena kita masih pakai kacamata kita sendiri, kita masih pakai sudut pandang kita sendiri. Kita lupa untuk minta sudut pandangnya Tuhan. Tuhan, kalau misalnya hari ini jawaban doa belum dikasih, apa yang Tuhan mau ajarin ya ke aku? Kalau hari ini aku ngeliat pasangan aku tidak bisa mengasihi seperti yang aku lakukan, aku harus apa ya Tuhan? Tuhan, kalau misalnya ada orang-orang yang masih aja mencelakakan aku, masih aja merencanakan hal-hal yang buruk dalam hidup aku, ini Tuhan izinkan terjadi nih untuk apa ya? Pernah nggak kita bertanya ke Tuhan? Tuhan, kalau sampai harapan aku tidak terwujud, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Apa yang Tuhan mau ajarkan ya dalam hidup aku? Nah, ini yang Yesus katakan kepada pegawai istana ini yang punya anak hampir mati. Kalau kita berpikir, ya wajar lah, namanya juga orang tua. Kalau ada orang tua yang punya anak sakit, pasti berusaha untuk anak itu bisa sembuh. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Iya, itu baik, itu bagus. Itu suatu wujud kasih orang tua kepada anak-anaknya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau akhirnya Tuhan tidak menyembuhkan penyakit dari anak-anak kita? Gimana kalau Tuhan tidak menyembuhkan sakit dari orang tua kita? Apakah berarti Tuhan gak bekerja? Apakah berarti Tuhan hanya bekerja lewat mujizat dan kesembuhan? Kita manusia seringkali berpikir sangat sempit ya. Kita mikir, ya kalau Tuhan bekerja harus sembuh. Kalau Tuhan ada, ya ini nih, masalah ini masih kelar. Tapi kita lupa, Tuhan punya banyak cara untuk melakukan kehendaknya. Pegawai istana itu bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu kata Yesus kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu hidup. Nah, jadi kita tahu berarti ini adalah percakapan antara Yesus dengan pegawai istana yang dimana nggak ada anaknya di saat itu juga ya. Makanya pegawai istana minta Yesus datang untuk menyembuhkan anak itu. Tapi di kalimat yang terakhir, si pegawai istana ini bilang, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Berarti pegawai istana ini punya iman, Tuhan Yesus tuh harus datang. Tuhan Yesus harus lihat anak ini supaya anak ini disembuhkan. Menariknya adalah Tuhan Yesus gak datang ke anak itu kalau dari versi kitab Yohanes. Yesus gak datang ke anak itu dan menyembuhkan anak itu, ngerti ya? Tapi Yesus hanya berkata, pergilah anakmu hidup. Dan orang itu, pegawai istana itu percaya akan perkataan Yesus. Padahal dia belum di hadapan anak itu, ngerti ya? Dia belum tahu anaknya gimana kondisinya. Tapi ketika Yesus mengatakan pergilah, maksudnya pulanglah,
anakmu hidup. Pegawai istana ini nangkep perkataan Yesus. Pegawai istana ini percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Gimana dengan kita ketika kita ditaruh posisi sebagai si pegawai istana ini? Apa kita kayak tunggu dulu Tuhan, aku lihat dulu anakku udah sembuh atau belum? Atau kita mau percaya sebagaimana Yesus katakan walaupun kita belum melihat buktinya? Kita mau tetap percaya karena Yesus yang bilang anaknya sembuh, sebelum akhirnya kita bisa melihat buktinya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi pegawai istana ini, orang tua dari anak yang hampir mati ini, dia belum ketemu sama anaknya, tapi kayak lagi di sebuah daerah dekat rumahnya udah berhembus kabar bahwa anaknya hidup. Yang tadinya hampir mati, ini ternyata anaknya hidup. Lalu pegawai istana bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi ternyata kita tahu perjalanan panjang banget dari pegawai istana ini ketemu sama Yesus sampai akhirnya pegawai istana ini datang ke rumahnya untuk melihat anaknya. Panjang banget. Karena dibilang jam berapa anak itu sembuh? Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi akhirnya dari sebuah pesan yang sederhana, kalimat Yesus yang mengatakan pergilah, anakmu hidup, dan itu diterima oleh orang tua anak yang sakit ini, dan dia percaya akan perkataan Yesus meskipun dia belum lihat buktinya. Dan ternyata dia pulang anaknya beneran sembuh di waktu yang bersamaan ketika Yesus mengatakan hal itu. Dan akhirnya gak cuma ayah si pegawai istana itu aja yang percaya, tetapi akhirnya seluruh keluarganya jadi percaya dengan Yesus. Kalau kita baca dari firman Tuhan sore hari ini kisah yang sederhana banget ya. Pegawai istana yang punya anak disembuhkan. Meskipun Yesus gak datang langsung menumpangkan tangan ke anak itu, tapi anak itu sembuh dalam jarak yang sangat jauh ya. Dan ini menarik karena kita kira caranya itu Yesus harus datang ke rumah dulu untuk menyembuhkan anak itu. Tapi kenyataannya ternyata Yesus bisa melakukan mujizat bahkan jarak yang sangat jauh. Ini bagaimana dibuktikan bisa menyembuhkan ini dalam jangka waktu yang bersamaan tapi jarak yang berbeda, ini bagaimana gitu, nggak tahu juga. Tapi yang jelas akhirnya ayahnya ini percaya dan seluruh keluarganya juga ikut percaya kepada Yesus. Ini iman seorang bapak ya, telah menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Lalu kita gimana? Apakah kita bisa melakukan hal seperti ini? Apakah kalau misalnya kita bawa doa kita untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan Tuhan bisa sembuhkan? Bisa. Tetapi sekali lagi yang saya mau sampaikan adalah kesembuhan itu bukan satu-satunya jalan untuk Tuhan berkarya. Karena kalau kita hanya mengukur dari kesembuhan, kalau kita hanya mengukur dari kelimpahan, maka kita akan berpikir, wah kalau aku kurang berarti Tuhan gak berkati nih. Wah kalau aku sakit berarti nih Tuhan gak berkatin. Enggak.
Karena kalau kita baca firman Tuhan, baik itu di dalam sakit maupun dalam sehat, baik itu dalam kekurangan maupun kelimpahan, Tuhan tuh tetap ada memberkati kita. Tapi hari ini bagus sih iman seorang ayah dapat menyembuhkan sakit dari anaknya yang hampir mati. Kita bisa bawa nggak setiap keluarga kita atau pasangan kita atau anak-anak kita yang lagi sakit? Mungkin nggak sakit ya, tapi lagi ada masalah. Kita bisa nggak bawa dalam doa kita? Bisa. Kita bawa mereka di dalam doa kita kepada Yesus. Dan ingat bahwa untuk sembuh atau untuk menemukan solusi dari masalah mereka, atau untuk keluar dari permasalahan mereka, itu adalah hal yang sekunder. Yang terutama, yang sering saya ingat, yang sering saya bagikan ke orang-orang adalah keselamatan jiwanya orang itu. Kita sering kali kebolak nih, mana yang sekunder, mana yang primer. Setuju nggak? Kita sering bingung, ini Tuhan apa yang harus aku bawa ya ketika aku berdoa bagi keluarga aku? Apa yang aku harus bawakan ketika aku berdoa buat pasangan aku? Apa yang harus aku bawakan ketika aku sedang berdoa untuk anak-anak aku, untuk masa depan mereka? Kesembuhan, kelimpahan, kesehatan, menemukan solusi dari masalah itu hal yang sekunder. Yang primer, yang terutama adalah untuk orang-orang yang kita doakan itu menerima Yesus dan mengalami Yesus dalam hidup mereka. Karena kalau udah mengalami Yesus, udah menerima Yesus, itu pasti dampaknya banyak. Mereka bisa dapatkan kesembuhan, mereka bisa dapatkan ketenangan, mereka bisa dapatkan damai sejahtera, mereka bisa dapetin hikmat, mereka bisa dapetin hal-hal yang kita nggak bisa berikan sebagai manusia, karena kita terbatas. Tapi ketika kita sadar bahwa ini terutama adalah keluarga aku perlu nih untuk mengenal Tuhan, keluarga aku perlu nih untuk percaya, keluarga aku perlu nih untuk ngalamin Tuhan, itu jauh lebih penting. Karena keselamatan jiwa dari anggota keluarga kita itu harusnya jadi kerinduan dalam hati kita, harusnya jadi beban kita. Bahwa Tuhan, kalau Tuhan bisa membuat aku untuk mengalami Tuhan, kalau Tuhan bisa memberikan aku hikmat, pengertian tentang pengenalan akan Tuhan, aku pengen dong gak cuma aku doang, tapi seluruh keluargaku mengalami Tuhan. Karena gini, kalau kita dapetin sesuatu yang baik ya, kayak contoh gini, aku tuh suka kalau misalnya aku dapetin makanan yang enak, aku pasti akan kasih review yang baik ke orang-orang terdekat aku. Kemarin aku coba ini di restoran ini, enak loh. Kemarin itu lagi ada promo di restoran ini, ternyata enak loh. Atau misalnya gini, ternyata gadget yang ini nih, merek ini bagus loh, aku udah coba. Atau misalnya kayak, oh ini tuh kemarin baju yang aku lagi lihat dan ternyata aku pakai cocok di aku, coba deh beli. Ya nggak? Kita suka banget kasih rekomendasi yang baik ke orang karena kita udah nikmatin itu. Dan kenapa kita nggak melakukan hal yang sama ketika kita mau merekomendasikan Tuhan Yesus ke orang-orang terdekat kita, keluarga kita? Karena kita udah mengalami Tuhan, karena kita udah ngalamin kasihnya Tuhan, bahwa Tuhan itu besar, dia penuh kasih, dia adalah sahabat terbaik, sahabat setia yang gak pernah ninggalin kita. Dia adalah Allah yang begitu punya banyak kehangatan, dimana ketika kita mencari dia pasti akan langsung bertemu, menolong kita gitu ya. Dia langsung, rasanya gimana ya, dia langsung kayak peluk kita, dia kasihi kita, dia sembuhin setiap luka kita, luka hati kita, setiap kekecewaan kita, dia tahu semuanya. Nah, kenapa kita nggak mau bagiin ini ke keluarga kita? Bahwa Yesus yang hidup itu, yang aku alamin, yang aku harapkan sampai hari ini, yang aku percaya di dalam namanya, itu ternyata nyata juga bagi keluarga aku. Jadi kalau teman-teman udah banyak ngalamin pengalaman-pengalaman yang indah, yang manis, yang menakjubkan, yang di luar dari nalar,
tentang pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kenapa kita nggak bagiin itu ke orang terdekat kita? Mungkin kelihatannya orang terdekat kita kayak nggak apa-apa tuh, mereka sehat-sehat aja, mereka baik-baik aja, mereka bahagia-bahagia aja. Tapi coba bagiin tentang pekerjaannya Tuhan dalam hidup kita. Karena gini, memang orang itu pada akhirnya hanya akan melihat kehidupan kita. Ya mungkin kadang-kadang kita punya perkataan itu terbatas ya. Kadang-kadang kita merasa kayaknya kalau kita kebanyakan ngomong, keluarga kita nggak terlalu suka juga. Tapi tahu nggak bahwa ternyata dari hidup kita orang itu bisa melihat Tuhan. Nah, hal ini loh yang orang sering lupain, bahwa dia kira bersaksi itu berarti ya harus selalu ngomong yang baik, harus selalu ngomong yang menyenangkan. Lupa kalau kesaksian itu sebenarnya bisa dilihat dari hidup kita. Jadi teman-teman yang sore hari ini dengerin firman Tuhan dari renungan dari Yohanes pasal yang keempat ini, bahwa akhirnya dari seorang ayah yang menerima perkataan Yesus membuat akhirnya seluruh keluarga itu menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus, dan akhirnya seluruh keluarga itu percaya sama Tuhan Yesus. Kalau ayah ini nggak datang ke Yesus, ya udah, anak ini nggak dapetin mujizat, keluarga ini nggak ngalamin Tuhan, keluarga ini nggak percaya sama Tuhan. Udah, that's it. Tapi karena seorang ayah yang mau datang ke Yesus, yang mau minta tolong kepada Yesus, yang mau berharap sama Yesus, akhirnya satu keluarga ini menyaksikan perbuatannya Tuhan dalam hidup mereka. Akhirnya anak ini nggak cuma berhenti ketika dia masih anak-anak, tapi dia akan bisa bertumbuh dewasa. Dia punya masa depan. Jadi ternyata iman seorang ayah itu mempengaruhi satu keluarga ya. Iya. Ternyata iman dari seorang figur dalam keluarga itu mempengaruhi keluarga itu ya. Iya. Iman dari orang tua itu mempengaruhi satu keluarga itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau bapak ibu yang sore hari dengerin firman Tuhan dan merasa kayaknya seperti udah capek ya berjuang sendiri, kayaknya capek untuk berharap sendiri, capek untuk berbuat baik sendiri karena melihat tidak ada perubahan bagi keluarga kita, jangan berhenti percaya sama Tuhan. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Karena memang sekarang belum kelihatan bukti dari setiap taburan kita, dari setiap iman pengharapan kita sama Tuhan untuk keluarga kita dipulihkan. Tapi bukan berarti Tuhan belum bekerja. Enggak, Tuhan sedang bekerja. Dan memang bukan bagiannya kita juga untuk menilai kapan nih Tuhan tuayannya ada, kapan nih Tuhan hasil dari doaku terlihat, kapan nih Tuhan keluargaku diubahkan. Itu bukan bagian kita, itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya, tetap berharap, tetap melakukan yang benar, karena kita tahu kita akan menuai dari perbuatan kita. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang jahat, ya kita akan menuai yang jahat. Firman Tuhan yang bilang jangan sampai kita menjadi lemah, karena suatu saat kita akan menuai. Jadi untuk kita sampai akhirnya bisa ke sebuah kondisi, situasi di mana kita akan menuai, firman Tuhan bilang tetaplah kita kuat. Jangan kita menyerah, jangan kita hilang harapan, karena masih ada Tuhan. Ini masih ada Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu semua yang dengerin renungan hari ini, masih ada Tuhan yang bekerja di dalam keluarga kita, masih ada Tuhan yang belum selesai melakukan pekerjaan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan yang memulai segala pekerjaan yang baik dan yang akan meneruskannya sampai kepada hari Yesus Kristus. Dan kita pegang satu firman ini dengan setia di hadapan Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, aku mau tetap percaya. Apapun terjadi Tuhan, aku mau tetap berharap. Meskipun Tuhan tidak sembuhkan, meskipun Tuhan belum memberikan solusi bagi masalahku, meskipun Tuhan kelihatannya keadaan belum berubah, tapi aku percaya masih ada Tuhan. Nah, itu teman-teman yang aku mau bagiin dari satu perikop ini, kisah
seorang pegawai istana yang menginginkan anaknya untuk disembuhkan, ya. Seorang anak perempuan yang hampir mati dan disembuhkan oleh Yesus. Nah, jadi teman-teman semuanya, benar Tuhan kita tidak terbatas. Benar Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita nggak bisa menilai Tuhan itu hanya dari sudut pandang kita. Dia tetap Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak hidup memuliakan Tuhan, meskipun hari ini kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi dia tetap Tuhan. Dan yuk kita mau punya keinginan lagi untuk makin kenal Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Tuhan. Kita mau kenal pribadinya Tuhan secara utuh. Dan teman-teman semuanya, Tuhan itu bisa bekerja melalui banyak cara, ya. Tuhan itu bisa bekerja melalui banyak cara, bahkan dari hal-hal yang kita nggak sangka, yang kita takutkan, yang kita hindari. Justru Tuhan itu bisa berkarya lewat hal-hal yang kita anggap mustahil, tapi dia tetap Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan itu caranya unik. Dia bisa bekerja melalui cara-cara yang kita nggak pernah sangka, untuk menunjukkan kepada kita, untuk membuktikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Nah, jadi itu teman-teman, renungan dari firman Tuhan di sore hari ini yang kamu bagikan. Aku bersyukur untuk sore hari ini masih bisa untuk live ya, TikTok, bahas renungan dari Yohanes pasal yang keempat. Dan teman-teman semuanya yang sore hari ini baru join, aku mau ngucapin halo, selamat datang, salam kenal. Jadi biasanya aku jam 3 sampai jam 4, setiap Senin sampai setiap Jumat aku kasih renungan di firman Tuhan, khususnya kitab Yohanes, lagi bahas kitab Yohanes ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang beda server, gak apa-apa loh untuk dengerin. Karena kalau misalnya kita ada di live talk ini, kita pasti semuanya pengen punya tujuan untuk membagikan yang baik. Kalau misalnya memang dari live talk ini ada yang baik dan teman-teman bisa ambil aja. Tapi kalau misalnya ada yang buruk, ada yang nggak cocok, ya udah tinggalin aja gitu. Dan renungan sore hari ini udah selesai. Aku lihat banyak banget yang baru join live itu aku sore hari ini. Halo semua, salam kenal, shalom. Ini dari mana aja ya? Kayaknya nama-namanya baru banget. Aku baru pertama kali lihat banyak yang live, banyak juga yang follow. Aku baru scroll dulu nih ke atas. Kayak tadi di atas banyak yang ngomong ya, aku pun tidak memperhatikan. Gaza Vader, Jesus our Lord. Julio Alberto Simangunsong. CTB, Allah itu unlimited, firman dan roh. Jadi Allah menciptakan Yesus, bukan menjadi Yesus. Allah menciptakan Yesus nih, mana lagi ya, tolong ya. Ya mungkin pemahaman CTB seperti itu aja ya, bahwa menurut dia Allah menciptakan Yesus, bukan menjadi Yesus. Nah, aku nggak akan bahas tentang Allah Tritunggal. Shalom, saya Jakarta, saya Shalom, William Theo. Ya aku nggak akan bahas mengenai Allah Tritunggal ya kan, karena pada akhirnya aku mengetahui bahwa ada banyak orang yang akhirnya jadi saling berdebat untuk mengutamakan jawabannya yang paling benar ya. Tapi yang aku percaya bahwa Allah itu esa ya, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kalau misalnya ada yang bingung dengan Allah Tritunggal ini, wajar kok, karena kita manusia ya. Tapi sekali lagi aku mau katakan bahwa ya kalau memang dibilangnya Allah, sebutan Allah Tritunggal itu ada, ya why not? Kenapa? Karena Allah kita nggak terbatas.
Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, wajar, karena kita sedang berusaha untuk mengerti konsep Allah. Allah sang pencipta kita yang tidak terbatas, kita sedang mencoba untuk mengerti konsep itu dengan dengan pengertian secara 100% nggak akan bisa. Sebabnya kalau misalnya sampai akhirnya kita dapat mengerti atau kita dapat benar-benar memahami Allah secara 100%, bagi aku dia bukan lagi Allah, ya. Nah, dari mana lagi nih semuanya yang lagi ikutan live TikTok aku sore hari ini? Shalom. Jadi sore hari ini aku biasanya cuma sampai jam 4 kurang, tapi kalau misalnya nanti malam aku nggak ada kegiatan, aku bisa join lagi jam 7 sampai jam 8.30 untuk kita bisa ngumpul, ngobrol, kita berbagi yuk tentang bagaimana Tuhan itu hidup dalam diri kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Ini pasti kan unik-unik ya, cara Tuhan itu bekerja. Maksudnya, oh Tuhan tuh bekerja di dalam keluargaku seperti ini, oh Tuhan itu berkarya di keluarga yang lain seperti ini. Kita akan ngelihat bahwa ada banyak banget cara dan buktinya Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada setiap keluarga tuh, caranya banyak banget. Nah, jadi teman-teman semuanya yang sore hari ini dengerin firman Tuhan dari tadi, mungkin ada yang dengerin dari awal ya sampai akhir, yang baru dengerin sore hari ini. Aku cuma mau berbagi hal yang sederhana itu dari renungan firman Tuhan tentang iman orang tua yang ternyata mempengaruhi keselamatan anaknya. Dan kita ternyata bisa untuk tetap berdiri teguh dalam iman kita sampai akhirnya keluarga kita dapat menyaksikan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk akhirnya seluruh anggota keluarga kita dapat mengalami, mungkin mereka nggak berani mengakui, tapi mereka mengalami dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa bekerja dalam kehidupan setiap orang. Nah, itu aja teman-teman semuanya. Sore hari ini aku mau berdoa tutup sebelum aku off sore hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan tetap bekerja, berdaulat, berkarya dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami menyaksikan iman seorang ayah yang menyelamatkan anaknya. Iman seorang ayah yang mempengaruhi satu keluarga untuk akhirnya percaya kepada Yesus. Untuk akhirnya satu keluarga menyaksikan perbuatan Yesus dalam kehidupan mereka melalui kesembuhan anaknya. Tuhan, biar kami punya suatu pengharapan untuk keluarga kami bisa melihat Tuhan, untuk satu keluarga kami bisa menyaksikan dan mengalami Tuhan, bahkan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Tuhan, biar kami tetap berdiri teguh, kami tetap percaya, kami tetap berharap, kami tetap lakukan yang benar, karena kami tahu kami akan menuai sesuatu yang kami tabur dalam iman, dalam harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa dari satu orang Tuhan akan memulihkan satu keluarga itu, Tuhan akan bekerja dalam keluarga itu supaya akhir keluarga itu benar-benar mengalami Tuhan secara utuh. Dan biar berkat ini Tuhan disebarkan oleh banyak orang, biar berkat ini Tuhan dialami oleh seluruh orang yang di live talk ini, biar mereka dapat melihat dan mengalami Tuhan bahkan di akhir-akhir waktu ini, ketika keadaan lagi sulit, berat, ketika banyak tekanan menghimpit, ada banyak hal yang membuat kami putus asa, tapi biarlah akhirnya banyak orang mengalami dan menyaksikan Tuhan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini bisa berbagi renungan ini Tuhan, biar kiranya kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja dalam firman-Mu untuk membangun iman kami di dalam dasar yang teguh, yaitu dasar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami terima, damai sejahtera-Mu kami rasakan, sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.